갑자기 내게 나타나준 너, 난 아무 말도 할 수가 없었지. 첫눈에 반한다는 기가 널 보는 순간 이해가 됐어. 매번 야야야야야 불러 널 야야야야 내 맘을 고백하려고 Oke, langsung aja kita ke bahan dan cara pembuatan. Yang pertama, membuat kulit martabak terlebih dahulu. Di sini kita siapkan 100 gram tepung cakra atau tepung terigu protein tinggi. Lalu 2 sendok makan minyak sayur, 1 sendok teh garam, dan juga sekitar 60 ml air putih. Untuk airnya suhu ruang saja ya. Nah, langkah yang pertama kita siapkan wadah. Lalu tambahkan sekitar 10 sendok makan tepung terigu protein tinggi. Saya pakai tepung cakra. Kalau ada timbangan 100 gram. Nah, setelah itu kita tambahkan dengan garamnya. Ini boleh diaduk setelahnya. Lalu kita tambahkan dengan 60 ml air putih, namun kita berikan secara bertahap. Ini diaduk terlebih dahulu. Jadi jika nanti sudah sedikit kalis, itu bisa di stop atau dihentikan pemberian airnya. Namun ini saya pakai sekitar 60 ml air putih ya teman-teman. Ini dilanjut ulen pakai tangan untuk memastikan adonannya sudah kalis atau belum. Lalu ketika setengah kalis kita tambahkan dengan 2 sendok makan minyak sayur. Setelah itu lanjut kita ulen adonannya. Diulennya tidak usah sampai kalis elastis mulur seperti membuat donat. Jadi cukup ketika sudah tidak lengket, ini kita bungkus dengan plastik. Kemudian kita istirahatkan selama 10 menit. Ketika sudah 10 menit, ini adonannya sudah lebih enak untuk diatur, tapi pastikan tangan kalian bersih ya. Ini saya akan bagi adonannya menjadi 2 bagian sama besar. Jadi satu resep kulit martabak ini bisa menjadi 2 kulit martabak. Ini kita bulatkan, kita pulung-pulung seperti ini supaya nanti adonannya itu mulus dan tidak pecah atau tidak robek. Adonan yang satu juga sama, kita bulatkan seperti ini, kita pulung-pulung membulat. Pokoknya jangan sampai ada yang kayak robek gitu ya teman-teman. Selanjutnya ini kita rendam dengan minyak sayur. Usahakan minyaknya itu merendam semua permukaan adonan. Lalu diamkan selama minimal 30 menit maksimal 12 jam. Tapi ini saya diamkan selama 2 jam saja. Untuk membuat isi martabaknya, di sini kita siapkan daun bawang secukupnya. Di sini saya pakai 1 genggam daun bawang. Usahakan sudah dicuci bersih dan juga 5 buah sosis. Lalu siapkan juga kurang lebih setengah sendok teh lada bubuk, 1 sendok teh kaldu bubuk, setengah sendok teh garam, dan 1/4 sendok teh gula pasir, dan juga setengah siung bawang bombay dan 2 siung bawang putih. Lalu di sini kebetulan ada sisa kornet sapi. Ini saya pakai setengahnya, setengah kaleng.
dan juga 4 buah telur. Jadi yang pertama ini saya akan potong dulu daun bawangnya. Dipotong kecil-kecil aja seperti ini. Jadi tips membuat martabak itu sebenarnya kuncinya itu ada di daun bawang. Kalau daun bawangnya banyak itu bisa jadi tambah sedap, enak dan wangi nanti martabaknya. Untuk isiannya itu sebenarnya bebas ya teman-teman. Kalian boleh pakai daging ayam atau daging sapi yang dicincang, atau bahkan boleh juga pakai bakso. Pokoknya seadanya aja di rumah kalian tuh apa. Untuk bawang putih dan juga bawang bombaynya ini saya cincang saja seperti ini. Boleh pakai chopper. Dicincang itu supaya praktis aja ya, nggak kebanyakan cucian. Lanjut, ini sosisnya juga saya potong dadu kecil-kecil supaya lebih kelihatan banyak. Padahal cuma pakai 5 sosis. Kemudian kita tambahkan dengan bumbunya seperti lada, garam dan sebagainya. Lalu kita tambahkan dengan daging kornet. Ini sisaan dari kemarin saya habis bikin spaghetti panggang. Kalian boleh cek videonya di channel YouTube Smart Giandra. Kemudian ini telurnya pakai 4 butir. Jadi isiannya ini sebenarnya bisa banget buat 4 martabak, tergantung ukuran martabaknya ya. Kalau misalkan ukuran besar, kalau kalian punya penggorengan yang besar seperti abang-abang martabak, ini bisa menjadi 2 buah martabak. Setelah didiamkan selama 2 jam, ini sudah tampak elastis dan sudah lemas. Ini bisa banget buat ditipiskan dan tidak gampang robek. Nah, karena saya tuh tidak se-expert abang-abang martabak, jadi saya melebarkannya seperti ini aja. Dibanting-banting seperti ini, tapi ternyata tidak cukup membantu, jadi ini saya lebarkan biasa aja. Nah, ini sudah elastis. Kalau bisa lebih tipis lagi boleh, tapi saya segini aja cukup lah ya, ini sudah cukup lebar. Nah, sebenarnya di video ini tuh saya bikin 2 versi pakai teflon dan juga pakai wajan. Namun yang pakai wajan itu gagal. Ya, jadi yang pakai wajan itu gagal karena proses menaruh adonan ke dalam wajannya itu, adonannya tuh susah, jadi mengkeret gitu ya. Jadi akhirnya saya putuskan pakai teflon, dan pakai teflon ini lumayan mudah. Ini percobaan pertama pakai teflon. Hasilnya masih agak amatiran. Nah, percobaan yang kedua saya mencoba pakai wajan dan gagal. Dan yang gagal itu kebetulan tidak saya video untungnya. Lalu percobaan terakhir, nah itu yang sukses. Jadi tungguin ya. Ini dia percobaan terakhir sukses. Jadi intinya tuh tips dan triknya, adonannya itu dibikin selebar mungkin, kemudian dicantelin ke pinggiran dari teflon supaya dia itu bisa tidak mengkeret ya. Kalau tadi yang pertama itu kan dia mengkeret langsung. Nah, ini tidak mengkeret, jadi bisa agak gedean sedikit hasil martabaknya. Nah, di percobaan terakhir ini saya sudah mulai expert nih teman-teman. Jadi emang semuanya itu butuh proses. Saya juga bikin seperti ini tidak langsung berhasil, ada proses yang harus saya lalui, dan teman-teman juga harus bisa melaluinya dengan sabar juga. Ini dia sudah selesai. Jadi di sini itu saya bisa mendapatkan 4 buah martabak, cuman yang satu gagal, jadi 3 buah martabak. Nah, yang satu sudah habis dimakan sama suami dan anak saya. Ini sisa 2 martabak yang akan saya tampilkan di video. Yang ini itu martabak yang pertama, alias yang percobaan pertama menggunakan teflon. Hasilnya not bad sih, tidak buruk-buruk banget. Dan ini dia percobaan terakhir menggunakan teflon. Jadi tips dan triknya diingat-ingat ya teman-teman. Kalau bisa adonannya ditipiskan setipis mungkin. Ini dia martabaknya, mau dicoba dulu? Kalian pengen lihat muka mupeng Giandra kan?
Enak? Mau lagi. Enak? Enak. Mantap. Nah, terima kasih buat teman-teman yang sudah menonton. Selamat mencoba. Sampai jumpa di video saya yang lain ya. See you.